kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD. Oke, kita akan bahas dulu dari segi GBP USD ya. Untuk GBP USD sendiri sebenarnya secara overall dari update yang terakhir itu belum banyak pergerakannya, bahkan cenderung untuk sideways ya, dengan area support di level harga 2620 ya. Lalu untuk resistennya itu ada di level 2812 gitu, ini resisten. Nah, untuk center point-nya itu kurang lebih di level harga 2722. Di sini center point-nya. Nah, ini juga jadi area resisten. Nah, cuma kalau kalian perhatikan di sini ya, ini kan kita ada gambar trend line ya. Oke, trend line tuh dari sini. Kemudian ini juga, jadi udah mulai terbentuknya itu trend line dari tanggal 1 November dan juga tanggal 10 November gitu. Nah, ini dipertahankan, di-retest lagi di tanggal 14 Desember ya. Lalu kalau kita perhatikan nih di tanggal 2 Januari ya, di tahun 2024 ini trend line-nya di breakout gitu. Kemudian di sini kalau kita lihat lagi, dia berusaha untuk dites ke area trend line ya. Cuma untuk saat ini memang masih belum masuk ke trendline zone-nya gitu, atau belum masuk lagi ke dalam trendline ini sendiri gitu. Nah, di sini secara trend itu belum berubah ya. Jadi untuk trennya si GU ini masih uptrend. Kenapa masih uptrend? Karena kalau kita perhatikan di sini saya sudah kasih titik-titiknya, satu swing high, swing low, swing high, swing low, swing high gitu. Nah, swing low ini, yang swing high ini ya, swing low itu di sini gitu teman-teman. Jadi ini belum di breakout gitu. Nah, ini dia kena di swing low-nya ya sebagai support zone-nya. Lalu pullback nih, naik ke atas gitu. Jadi yang di breakout itu hanya trend line uptrend-nya ya. Tapi secara trend untuk GU ini itu masih uptrend gitu. Jadi untuk dikatakan dia break trend line untuk uptrend-nya itu adalah ketika dia bisa break dari level ini, dari 2620 gitu. Berarti di area ini itu kita bisa bikin nih apa kayak zona ya, ini sebagai support zone ya. Support zone ini kita bisa manfaatkan untuk jadi buy zone selama belum breakout gitu. Tapi kita juga bisa manfaatkan sebagai selling point ya, begitu breakout kita tunggu dia untuk balik lagi ya. Balik lagi fungsinya untuk apa? Balik lagi ke sini fungsinya untuk melakukan retest kembali, baru kita entry, nanti targetnya baru di bawah sini gitu. Kurang lebih targetnya itu di level harga ya, kalau kita ambil di sini 2539 ya sampai 2505 gitu. Karena ini ada engulfing pattern gitu. Nah, ini potensi di retest lagi oleh si GBP USD ini sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi selama dia masih bertahan di atas 2620 ya, dia masih ada potensi untuk lanjut naik lagi dan break dari 2722 dengan target di 2812 ya, sampai tertinggi itu di 2884 gitu teman-teman. Oke, 2884 diambil dari mana? 2884 itu kita ambil dari sini. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini kan dia breakout ya, ini kan dia ketahan. Oke, terus ini tahanan juga ya. Nah, ini tahanan gitu 2812. Begitu dia breakout, dia condong untuk retest ke 2884. Ini juga sama, begitu dia belum breakout dari 2812, dia retest ke 2884 gitu teman-teman. Makanya ini jadi area patokan ya, height-nya dia begitu dia break dari 2812 ini gitu. Oke, itu ya untuk GBP USD. Nah, hari ini juga ada CPI dari Euro ya. Biasanya kalau CPI Euro itu ngaruh juga ke GBP USD, jadi kalian harus hati-hati ya. CPI-nya itu kalau kita lihat memang bagus ya, dari 2.4 ke 3 ya, ini Desember punya, artinya ini cukup oke untuk si Euro itu sendiri. Lalu itu di jam 5 sore ya gitu, di jam 5 sore, jadi harus hati-hati. Nah, kemudian untuk Euro, ini untuk GBP USD udah clear. Nah, untuk Euro sendiri dia juga masih belum ada banyak movement ya. Untuk Euro ini sendiri dia baru bergerak itu di 95 ya, 953 ya, turun ke area golden ratio kita di 50 sama 61.8 ya.
itu di range 931 sampai 882 gitu ya. Dia pullback nih di area ini sebagai support zone dia gitu. Lalu untuk saat ini dia condong sideways karena dia mau nunggu hasil CPI dulu gitu, CPI dari euro. Nah ini potensinya dari hasil CPI kalau kita perhatikan memang menguat untuk euro, jadi dia masih bisa retest kembali ke 10.04 ya, sampai tertingginya itu di Fibo 23.6 yaitu di 10.14 gitu untuk euro USD. Yaitu target kurang lebih kalau kita perhatikan sekitaran 80 sampai 90 pip lah gitu ya. Itu kalau sesuai dengan targeting untuk CPI dari euro USD ini sendiri gitu teman-teman. Tapi kalau nggak sesuai maka euro USD potensi melemah kembali ya dengan target di bawah 882 ya. Worst case-nya itu bisa ke 822 kembali atau di sini. Oke, jadi itu kalau berdasarkan CPI. Tapi kalau dari forecast memang skenario pertama adalah buy ya, forecast-nya ini dengan target di 1041 ya, dan terdekatnya itu di 980 gitu. Oke, ini target akhirnya di sini. Kalau saya pribadi finalnya di 1041 gitu. Oke, itu ya. Secara pergerakan untuk euro masih sideways di sini. Tapi kalau untuk tren secara keseluruhan di sini dia masih uptrend gitu teman-teman. Ya, masih uptrend. Dia butuh untuk break dari 882 kembali yang di area ini baru dikatakan downtrend. Karena kalau kita perhatikan ini kan swing high ya. Ini swing low, swing high-nya lagi ya. Ini swing low, ini swing high lagi gitu. Makanya kalau untuk 4 jam di sini masih kategorinya uptrend gitu teman-teman. Oke, jadi begitu untuk euro USD. Belum banyak pergerakan, jadi dia nunggu data CPI-nya di jam 5 sore nanti. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.